Baik, ketemu lagi. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu terkait grup siklik ya. Nah, kita langsung saja ke definisi 1, definisi 4.1. Misalkan A sembarang elemen dari grup G dengan operasi biner titik didefinisikan A pangkat 1 itu adalah A. Kemudian A pangkat 2 itu adalah A dioperasikan dengan A atau A titik A. Kemudian A pangkat 3 itu adalah A titik A titik A. Seperti itu. Dan secara induksi untuk sembarang bilangan bulat positif K berlaku sifat A pangkat K plus 1 itu sama saja dengan A titik A pangkat K, di mana A pangkat K-nya itu seperti ini. A pangkat 5 berarti A titik A titik A titik A titik A dan seterusnya. Hal ini berarti bahwa A pangkat N dimaksudkan sebagai perkalian A dengan A sampai N kali. Nah, dalam hal ini suatu identitas dan inverse dapat juga dinyatakan dengan menggunakan perpangkatan. Oke, berikutnya itu definisi 4.1 ya. Definisi berikutnya adalah ada A pangkat 0 itu adalah E atau elemen identitas. Jadi ini adalah definisi dari elemen identitas ya. Dan untuk sembarang integer positif N atau bilangan bulat positif N berlaku A pangkat negatif N itu sama dengan A pangkat negatif 1 kali N itu sama, A pangkat negatif 1 pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif 1 dikali A pangkat negatif 1 dikali A pangkat negatif 1 sebanyak N faktor. Kemudian, sehingga dengan mudah dapat dibuktikan seperti ini, A pangkat N dioperasikan dengan A pangkat M itu sama saja dengan A pangkat M plus N. Kemudian, pembuktiannya gimana? Ya, sama aja ya. Jadi A pangkat N itu adalah A dioperasikan dengan A, dioperasikan dengan A, ini kan sebanyak N kali. Kemudian ini dioperasikan juga lagi dengan A sebanyak M kali. Nah, ini kan kalau dihitung kita ini ada N kali, ini ada M kali, itu sama saja dengan sebanyak N ditambahkan dengan M kali. Seperti itu. Demikian pula A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, itu sama saja. Jadi A sebanyak M kali dikalikan sebanyak N kali, sehingga nanti akan menghasilkan A pangkat M kali N. Nah, jika AB sama dengan AB, maka AB pangkat N sama dengan A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N. Ya, ini maksudnya AB sama dengan BA ini ya, ini ikutan di bawahnya. Biasanya AB pangkat N itu tidak sama dengan A pangkat N kali B pangkat N, tapi jika AB sama dengan BA, komutatif ya, ini BA harusnya, maka B pangkat N itu sama saja dengan A pangkat N kali B pangkat N. Nah, notasi A pangkat N itu digunakan dalam grup dengan operasi perkalian. Bagaimana dengan operasi grup dengan operasi penjumlahan? Definisinya seperti ini, definisi 4.3. Misalkan A adalah sembarang elemen dari grup G terhadap operasi penjumlahan, maka perkalian N dikalikan dengan A, definisinya seperti ini. 1 dikalikan A itu adalah A, 2 dikalikan A itu adalah A tambah A, dan 3 dikalikan A itu adalah A ditambah 2 dikalikan dengan A. Nah, secara induksi seperti yang di atas juga sama, jadi K plus 1 dikalikan dengan A itu sama saja dengan A ditambahkan dengan K dikalikan dengan A. Nah, kemudian untuk teorema 4.1, misalkan G terhadap operasi perkalian ini adalah sebuah grup, dan misalkan A adalah sembarang elemen tertentu dari G, jika ini terdefinisi ya, himpunan A ini terdefinisi sebagai A pangkat K, di mana K itu adalah elemen Z atau bilangan bulat, maka A itu adalah sebuah grup bagian dari G. Nah, bagaimana cara buktinya? Membuktikannya? Cara membuktikannya kita lihat dulu ini, syarat dari grup bagian. Di bab sebelumnya sudah dibahas. Jadi grup bagian di sini adalah jika dan hanya jika memenuhi
persyaratan 3 ini. Yang pertama adalah terdapat elemen identitas dalam himpunan bagian tersebut, kemudian himpunan bagian tersebut tertutup di bawah operasi G, dan untuk sembarang X elemen himpunan bagian tersebut, inverse-nya terletak di dalam S tersebut. Jadi dia ada memiliki identitas, kemudian tertutup, dan juga inverse-nya juga ada di sana. Nah, sekarang kita buktikan saja. Nah, ini. Jadi yang pertama adalah identitas. Himpunan A ini terdefinisi sebagai A pangkat K. K itu kan elemen Z ya. Sedangkan kalau kita tahu bilangan bulat itu kan ada 0. Sehingga A pangkat 0 itu otomatis ada di sini kan, himpunan A kan. Sedangkan kita tahu pada definisi sebelumnya, definisi 4.2, bahwa A pangkat 0 itu sama dengan identitas. Maka di sini A pangkat 0 itu sama dengan E, di mana E tersebut otomatis menjadi elemen dari himpunan A tersebut. Nah, sifat yang pertama sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua itu adalah ketertutupan. Ketertutupan, apakah ini kan anggotanya, himpunan A ini anggotanya A pangkat K ya. Jadi semisal kita punya A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, apakah juga termasuk himpunan A? Nah, ini kalau kita lihat sifat yang di atas, A pangkat M dikalikan A pangkat N kan A pangkat M tambah N. Nah, kita tahu di sini M di sini kan bilangan bulat, N di sini bilangan bulat. M ditambah N itu juga pasti menghasilkan suatu bilangan yang merupakan bilangan bulat. Sehingga ini sesuai dengan definisi, sesuai dengan teorema yang ini, A pangkat suatu bilangan di mana bilangan tersebut merupakan bilangan bulat, sehingga ini juga termasuk elemen dari himpunan A. Nah, maka dipenuhilah sifat ketertutupannya. Kemudian sifat yang ketiga adalah inverse. Inverse adalah misalkan kita punya A pangkat M, maka terdapatlah A pangkat negatif M yang jika dikalikan itu sama dengan elemen identitas. A pangkat M ini apakah termasuk pada himpunan A? Iya ya, jadi A pangkat K, di mana K adalah elemen bilangan bulat. M ini kan bilangan bulat. Negatif M juga bilangan bulat, sehingga ini juga termasuk pada himpunan A. Maka A pangkat M dikalikan A pangkat negatif M menjadi A pangkat M dikurangin M. Sehingga di sini menjadi A pangkat 0 yang sesuai definisi di atas itu menjadi elemen identitas. Maka terbukti bahwa untuk setiap A, M di mana A pangkat M di sini, maka ada inverse-nya yaitu A pangkat negatif M yang mana mereka jika dikalikan akan menghasilkan elemen identitas. Sehingga di sini terpenuhi sifat yang ketiga yaitu inverse. Nah, setelah 3 ini terpenuhi, maka bisa dinyatakan bahwa untuk G terhadap operasi perkalian grup dan A itu adalah sembarang elemen, maka himpunan A yang terdefinisi sebagai A pangkat K untuk K itu elemen Z itu adalah sebuah grup bagian dari G. Nah, kemudian definisi selanjutnya adalah definisi 4.4. Grup bagian A seperti yang didefinisikan pada teorema di atas itu namanya adalah grup bagian siklik yang dibangun oleh A. Jadi itu tadi yang kita bahas tadi adalah grup bagian siklik yang dibangun oleh A. Grup bagian A merupakan grup bagian terkecil yang mengandung A. Selanjutnya, teorema 4.2. Misalkan A sembarang elemen grup terhadap perkalian, grup G terhadap operasi perkalian. Maka sifat-sifat berikut ini berlaku. Jika untuk semua bilangan bulat positif M didapatkan A pangkat M tidak sama dengan E atau elemen identitas, maka berbagai pangkat dari A akan berbeda. Ini maksudnya menjadi elemen yang berbeda ya, bukan sama, dan menghasilkan himpunan A adalah A pangkat negatif 2 dan seterusnya, A pangkat negatif 1, A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2, dan seterusnya. Mempunyai elemen sebanyak tak terhingga. Itu yang sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, jika terdapat bilangan bulat positif terkecil M, sedemikian hingga A pangkat M itu sama dengan identitas, maka
himpunan A itu menjadi terbatas seperti ini, yang mempunyai tepat M elemen. Mari kita buktikan. Misalkan untuk yang pertama, misalkan K dan N itu adalah bilangan bulat dengan K itu lebih besar dari N. Karena K lebih besar dari N, maka otomatis K dikurangin N itu positif ya. Dan dengan anggapan didapat A berpangkat K dikurangin N tidak sama dengan E, sehingga ini harusnya tidak sama ini ya. Nah, anggapannya bahwa kalau A pangkat K dikurangin N itu tidak sama dengan E, maka A pangkat K itu seharusnya tidak sama dengan A pangkat N. Nah, itu berarti bahwa pangkat berbagai bilangan bulat positif akan berbeda. Akibatnya, A mempunyai elemen yang tak hingga banyak. Jadi gitu, kalau ada K dan N yang berbeda, kemudian K-nya lebih besar dari N, maka hasil pengurangannya kan positif, bukan 0. Sehingga kalau dia positif, hasilnya bukan identitas A pangkat K dikurangin N. Sehingga A pangkat K itu tidak sama dengan A pangkat N. Karena tidak sama, berarti masing-masing elemennya itu akan berbeda dan menghasilkan elemen yang tak hingga banyaknya. Kemudian, untuk yang nomor 2, misalkan bilangan bulat positif terkecil M. Nah ini ya, jika terdapat bilangan bulat positif terkecil M, sedemikian hingga AM sama dengan E, jadi ada A pangkat M itu sama dengan elemen identitas, dan semisal A pangkat K itu sembarang pangkat bilangan bulat positif dari A, maka berdasarkan algoritma pembagian, kan ada seperti ini ya. Jadi K itu sama dengan M suatu bilangan dikalikan dengan Q ditambah dengan R, di mana Q dan R itu adalah bilangan bulat. Dan R itu dengan R itu lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari M. Jadi itu sisa hasil baginya. Nah, akibatnya A pangkat K itu sama dengan A pangkat M dikali Q ditambahkan dengan R. Seperti ini ya, karena K itu sama dengan M dikalikan dengan Q ditambahkan dengan R. Nah, selanjutnya A pangkat M dikalikan Q ditambah dengan R itu sama dipecah ya berdasarkan definisi yang di atas. A pangkat MQ dikalikan dengan A pangkat R. A pangkat MQ itu kita bisa kurung seperti ini. A pangkat M pangkat Q dikalikan dengan A pangkat R. A pangkat M kalau kita lihat di atas ini itu kan sama dengan E. Maka ini menjadi A pangkat M ini menjadi E pangkat Q, ini E harusnya ya. E pangkat Q dikalikan A pangkat R. Sehingga menjadi E dikalikan dengan A pangkat R. Sehingga menjadi A pangkat R. Artinya apa? Artinya A pangkat K ini bisa direduksi menjadi A pangkat R. Dengan syarat R di sini lebih besar dari 0 dan kurang dari M. Nah, misalkan R sama dengan 0 bagaimana? Kalau R sama dengan 0 berarti A pangkat R sama dengan A pangkat 0 sama dengan E. E di sini sama dengan A pangkat M. Kemudian jika R itu kurang dari S, yang keduanya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan M, maka S dikurangin R, itu pasti positif ya, karena di sini S lebih besar dari R, sehingga A pangkat R dikurangin S tidak sama dengan E, dan akibatnya seperti yang di atas tadi, A pangkat R tidak sama dengan A pangkat S, sehingga akan menyusun elemen-elemen ini sampai dengan dia sebanyak M. Jadi A pangkat 1, A pangkat 2, sampai A pangkat M. Dan semuanya berbeda, sehingga himpunan A tersebut mempunyai M elemen. Berdasarkan pembahasan itu, maka dapat kita simpulkan bahwa orde dari grup G adalah banyak elemen dari G. Grup G dikatakan abelian atau komutatif jika AB sama dengan BA untuk semua AB elemen G. Grup G dikatakan siklik, nah yang barusan kita bahas, asalkan G itu adalah sebuah himpunan A di mana tersusun atau dibangun oleh A seperti ini. Jadi G itu adalah A pangkat N untuk N setiap elemen Z. Orde dari elemen A dalam suatu grup G didefinisikan sebagai banyaknya elemen dalam grup bagian siklik A. Jadi ordenya itu banyaknya elemen dalam grup bagian siklik A.
Kita bisa lihat beberapa contoh di sini ya. Jadi Z6 itu mempunyai orde 6. Kenapa? Karena ada 6 elemen. Apa saja? 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi secara umum Zn itu ordenya pasti N gitu ya. Z8 ordenya 8 dan seterusnya. Z sendiri itu mempunyai orde tak hingga. Kenapa? Karena Z mempunyai tak terhingga banyak elemen. Nah, orde dari himpunan I, jadi akar negatif 1 ya, itu adalah 4, yaitu I itu sendiri, kemudian I dikalikan dengan I, hasilnya adalah negatif 1, kemudian I dikalikan I dikalikan I, negatif 1 kali I sama dengan negatif I, yang ini. Kemudian negatif I dikalikan I lagi, negatif 1 kali negatif 1 jadinya 1 yang ini. Jadi ordenya adalah 4. 1 kalau dikalikan dengan I lagi menjadi I.